Enggak. Baik, Pak Rian atau Pak Wimar boleh bantu untuk record. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat pagi kepada Bapak Ibu guru peserta didik semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan pembelajaran kita hari ini mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum dimulai kepada KM Pak Dian, silakan untuk Silakan Pak. memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bapak, terima kasih. Sudah kayaknya Pak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah Pak? Baik, terima kasih kepada KM Pak Dian telah memimpin doa. Hari ini siapa ya yang tidak hadir? Mungkin dari teman-temannya ada yang tahu? Hadir semua Bapak? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti kita pada hari ini bisa maksimal ya dalam pembelajaran karena semuanya hadir. Jadi tidak akan ada materi yang harus diulang. Baik, sebelum dimulai, Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Silakan kepada Pak Dian untuk dibagikan LKPD-nya kepada yang Baik lain. Pak. Baik. Untuk kelompok juga karena ini adalah pertemuan yang kedua, kita gunakan saja kelompok yang dari pertemuan pertama kemarin ya. Nah, jadi kelompoknya sudah ada. Pak, ini ada lebihnya Pak, LKPD-nya Pak. Oh iya, boleh Pak dikedepankan. Punten. Nah. Baik Pak, sudah Pak. Ya, baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai jaringan nirkabel ya. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu jaringan berbasis luas. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas mengenai apa itu jaringan nirkabel. Ya, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Nah, sudah muncul kah? Sudah Bapak. Apakah sudah muncul? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, baik. Kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai mengevaluasi jaringan nirkabel, kemudian dan untuk keterampilannya mengkonfigurasi jaringan nirkabel dengan indikator diharapkan nanti Bapak Ibu serta didik sekalian dapat mendefinisikan apa itu jaringan nirkabel. Kemudian untuk keterampilannya Bapak Ibu dapat mengkonfigurasi dari jaringan nirkabel itu. Jadi tujuannya diharapkan nanti setelah pembelajaran ini Bapak Ibu peserta didik sekalian bisa mendefinisikan dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Oke, sebelum dilanjutkan, mari kita lihat dulu video 2 menit ini ya. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan bisa dicatat dan nanti dikemukakan ya. Nah, boleh silakan untuk dilihat terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa dicatat di LKPD-nya ya. Pak, emang nggak ada suaraan Pak? Apakah ada suaranya Pak? Iya Pak.
Nggak ada Oh, Pak. kalau di sini mah ada Pak. Bentar. Oh, nggak Coba apa-apa lah ya kalau nggak ada suaranya. share sound Pak, di itunya coba. Di settingnya share sound. Oh iya, sebentar. Sebelah mana ya, Bu? Oh, nggak apa-apa lah ya. Ini untuk ini saja apa namanya? Untuk visualisasi dari jaringan dan kabel. Nah, komunikasi pada saat ini sudah tidak lagi banyak menggunakan kabel ya. Jadi kebanyakan sudah menggunakan jaringan nirkabel. Nah, seperti kita mengirim pesan di aplikasi WhatsApp mungkin seperti itu ya kalau di smartphone. Nah, itu seringkali kita menggunakan jaringan nirkabel. Jadi kita sudah sangat jarang menggunakan yang namanya jaringan kabel. Ya, baik itu untuk menonton TV ya, kemudian menonton film dan lain sebagainya. Itu kita sekarang sudah sangat jarang menggunakan kabel dan lebih sering kita menggunakan jaringan kabel. Nah, seperti untuk traffic light juga kita saat ini sudah menggunakan jaringan nirkabel. Ya, untuk bencana untuk sensor di bencana alam juga sekarang sudah menggunakan jaringan nirkabel. Ya, Bluetooth juga yang sering kita gunakan ya, misalkan untuk headset, itu sekarang sudah menggunakan nirkabel. Ya baik. Bapak Ibu peserta didik semuanya, ada yang bisa menanggapi dari video yang telah Bapak sampaikan barusan? Bapak, mohon maaf mau nanya. Iya, silakan Pak Mimat. Kalau jaringan nirkabel itu apa Pak? Kan ada kabel-kabelnya, tapi Bapak tadi bilang Bluetooth kan nggak ada kabelnya. Nah itu, Bapak sudah lihat di modulnya Pak? Belum Bapak. Oh belum, ya baik. Kalau begitu saya Bapak akan jelaskan ya. Jadi nirkabel itu adalah suatu teknologi yang penggunaannya atau pengkoneksiannya sudah tidak lagi menggunakan kabel, atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan wireless ya. Kalau bahasa Inggrisnya kabel kan wire, ya kita tambah kata less jadi wireless atau tanpa kabel. Seperti itu. Ada lagi yang lain yang bisa menanggapi dari video yang tadi Bapak tampilkan? Berarti kalau misalkan online dari HP menggunakan, harus ada alatnya ya Pak ya? Alat untuk tersambung ke internetnya selain Ya, dari... betul. Ini siapa Pak Dian ya? Oke, Pak Dian, Iya bagus. Pak. Jadi kita tidak bisa menggunakan jaringan nirkabel kalau tidak ada yang namanya pemancar dan penerima. Nah, kita di sini sebagai pengguna menggunakan handphone atau smartphone itu sebagai penerimanya. Sedangkan pemancarnya nanti ada yang dinamakan dengan access point yang nanti kita akan coba untuk konfigurasi pada pertemuan kita pada hari ini. Itu. Ada lagi yang lain, silakan. Ini nanti Bapak kasih silver queen nih. Saya Pak mau.
Ya, ada lagi silakan yang mau menanggapi. Nah, sudah Sudah, ya, Pak. berarti Ya. ya baik. Bapak lanjutkan dulu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, nah sebelum ke langkah konfigurasi, eh, mari kita perhatikan terlebih dahulu. Ya, sebetulnya ini sudah ada di modul. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai apa itu jaringan nirkabel. Ya, mulai dari pengantarnya. Jadi seperti yang tadi Bapak Mimar tanyakan, jadi jaringan nirkabel ini adalah teknologi untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat ya untuk berkomunikasi, namun tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi datanya seperti itu. Nah, ada jenis-jenis dari jaringan nirkabel ini, jadi tidak hanya ada satu. Nah, ini dibedakan berdasarkan jangkauannya. Nah, seperti dalam tampilan slide berikut. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan dari gambar yang Bapak tampilkan di depan ini. Silakan. Kalau GPRS, UMTS sama GSM itu apa sih, Pak? Yang mana, Pak? Itu yang di atas ada tulisan GPRS, UMTS, itu apa sih, Pak, itu? Nah, itu Bapak coba Pak dicari dulu Pak di modul. Bapak cari dulu di media lain gitu. Apa sih GPRS, UMTS, GSM ini? Tapi berdasarkan dari bulatannya ini, dari kategorinya ini, dia adalah termasuk ke jenis WMAN atau W1 seperti itu. Nah, di modul itu ada apa? Coba bisa dijelaskan. Berarti semacam untuk seluler telepon ya, Pak ya? Ya, Bukan. untuk saluran telepon. Karena saluran telepon biasanya jangkauannya seperti apa? Besar atau kecil, Pak? Besar sepertinya, Pak. Iya, betul, Pak. Besar atau luas ya untuk jangkauannya. Maka dari itu, ini dikategorikan ke dalam W1 atau WMAN ya, seperti itu. Di modul ada, Pak. Ya. Kemudian kalau yang WLAN dan WPAN apa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak, Iya, silakan. Bapak siapa ini? Pak Redi. Iya, Pak Redi. Silakan Pak Redi Ini yang mana? kalau WIPAN itu contohnya kayak kita tethering dari handphone ya Pak, atau gimana Pak itu Pak? Oh iya, ya itu bisa Pak. Itu bisa ya. Walaupun itu termasuknya WLAN Pak, karena jangkauannya sudah agak jauh. Nah, WIPAN ini adalah yang jangkauannya paling kecil Pak. Ya, kalau di situ kan dicontohkan dengan koneksi Bluetooth ya Pak. Nah, seperti itu. Biasanya kalau kita dulu menggunakan koneksi Bluetooth itu tidak sampai 10 meter dia sudah terputus. Nah, seperti itu Pak. Bapak mohon maaf izin ke belakang boleh? Oh iya Pak, ini siapa? Pak Mimar ya? Iya Bapak. Ya, mangga Pak Mimar, silakan. Bapak. Jangan lama ya. Siap Bapak. Ya, ini satu lagi WLAN apa ya? Ada yang mau menjelaskan WLAN? Saya Pak boleh? Ya, silakan Pak Chandra ya. Ya, jaringan ini Pak lokal ya Pak ya. Kalau misalkan contohnya dilihat ini perusahaan ya Pak ya. Ya, Seperti ini itu. dalam satu gedung Pak, ini kalau di sini. Ya, betul seperti itu. Terus kemudian gimana lagi Pak? Bisa bertukar informasi melalui jaringan. Ini juga bertukar printer ya Pak ya. Jadi nanti kalau misalkan mau print dari gedung dari lantai Ya. 2 bisa ke lantai 1 gitu ya Pak. Nah, betul, bisa seperti itu. Berarti sudah ada bayangan ya mengenai WLAN ini. Dan yang lainnya juga sudah ada bayangannya. Mudah-mudahan dengan mempelajari modulnya, dengan membaca modulnya bisa paham ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, kita ke fungsi. Nah, jadi fungsinya itu sebagai penjembatan ya, sebagai penghubung maksudnya antar perangkat. Tapi dengan menggunakan tanpa kabel gitu. Jadi fungsi jaringan nirkabel ini
adalah penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi ke internet tanpa menggunakan kabel. Itu ya untuk fungsinya. Nah, untuk manfaatnya di sini ada beberapa manfaat. Bapak ingin menanyakan kepada Bapak Ibu peserta didik sekalian. Di sini manfaatnya nomor satu adalah praktis. Nah, kira-kira apa ya Pak dan Ibu? Praktis, kenapa disebut praktis? Ada yang bisa menjawab? Boleh Mungkin saya jawab Pak? Ya, mangga silakan Bapak. Kalau betul hadiahnya pengen sepeda tapi Pak. Oh, boleh Pak, boleh, nanti saya siapkan ya, asal betul saja menjawabnya. Ya, Silakan Pak. praktis karena kalau misalkan kita kemana-mana mau koneksi ke internet tanpa kabel Pak, kalau pakai kabel ribet Pak gitu. Ribet ya, dan mungkin tidak akan bisa dibawa kemana-mana ya Pak, mungkin ya. Ya betul, itu yang pertama praktis. Yang kedua, konfigurasinya yang mudah. Ini gimana ya maksudnya? Coba. ya mungkin Pak karena tidak ribet dengan kabel, jadi dapat langsung di remote gitu Pak, Ya betul, bisa seperti itu. settingannya gitu. Ya betul, ini Pak Dian ya. Oke Pak Dian, saya catat ya. Ini jangan salah ya, nanti yang aktif ini Bapak catat. Nanti ada Silver Queen hadiah ya di Pak, akhir ya. Silver Queen. Iya nanti Pak, nanti saya kasih Pak. Jadi ditunggu saja Pak. Oke. Baik, selanjutnya adalah ini kalau mau ada perluasan mudah. Ini gimana? Bagaimana? Coba. Apa maksudnya dari sini? Ada yang bisa? Nah, Ya ini mungkin Bapak. Pak hemat biaya mungkin ya. Kalau pakai kabel itu kan untuk menambahkan, kalau pakai kabel kita kan harus beli lagi tuh kabelnya. Nah Ya, kalau betul. misalkan ditambahkan dengan alat yang sama-sama tanpa kabel, itu kan tanpa kabel jadi menghemat biaya pembelian kabel Pak. Ya, betul. Betul. Itu seperti itu ya, itu lebih ke harga ya. Jadi dalam artian kalau perluasan yang mudah ini kita bisa menambahkan apa yang dinamakan perangkat penguat ya. Jadi dari sinyal satu ke sinyal yang lain itu bisa dikuatkan hanya dengan satu perangkat. Jadi tidak usah ribet dengan menarik kabel kembali. Gitu ya, maksudnya dari perluasan yang mudah ini. Kemudian keamanan, gimana ini maksudnya keamanan? Boleh Pak saya Pak? Ya baik, silakan Pak Chandra ya. Lebih aman Pak karena biasanya kalau nirkabel sudah ada keamanannya Pak. Gitu Pak. Ya betul ya, biasanya Ada kan kita kalau password-passwordnya ya, ada ya password-passwordnya. masukkan Nah, password itu. ya. Nah itu adalah salah satu dari kelebihan jaringan yang kabel ini. Itu aman karena kita setiap mau connect ke jaringan tersebut kita harus memasukkan password ya. Nah dan password itu tidak sembarangan. Ada teknik enskripsinya. Nanti akan dijelaskan di bawah. Oke, selanjutnya meningkatkan produktivitas ini bagaimana Bapak Ibu? Ya, karena kembali lagi ke fungsi yang tadi yang tanpa kabel ya dan tidak ribet dengan kabel, maka produktivitas kita akan meningkat karena mobilitas kita juga meningkat. Seperti itu ya. Nah, kemudian berbicara mengenai keamanan, pada jaringan nirkabel juga ada yang namanya standar keamanan. Nah, ini silakan dipelajari ya, dan nanti boleh untuk masing-masing peserta didik menuliskannya di KPD. Dan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing standar keamanan jaringan nirkabel ini, ya. Terutama yang paling sering kita gunakan atau yang saat ini sering kita gunakan adalah yang terakhir itu yang PA2 PSK. Nah itu kenapa bisa seperti itu ya? Itu silakan dicatatkan di LKPD-nya. Nanti kalau benar ya ada hadiah lagi dari Bapak. Oke, mengenai teorinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke praktek mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Jelas Bapak Ibu? Pak.
Oke, kalau sudah jelas, mari kita beranjak ke apa? Ke praktiknya ya. Kita akan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Kita di sini, nah, Bapak sudah menyiapkan topologi yang akan kita gunakan adalah yang ada bulatannya ini ya. Karena sebelum ke sana, ke ke PC dan ke tablet ini, ya tentunya kita harus mempunyai dulu sumber internetnya, ya, di mana sumber internet ini dia akan terkoneksi ke modem dan ke router. Nah, ranah kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana caranya supaya si access point ini bisa terkoneksi ke tablet, ya, dan pada pertemuan kali ini dihususkan untuk mengkonfigurasi saja seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya akan dapat terlihat pada halaman admin dari si access point ini. Jadi bahan yang digunakan adalah access point TP-Link tipenya TLWA 801ND. Kemudian ada satu buah personal komputer untuk meremote, kemudian tablet untuk pengujian dan kabelan dari access point ke PC-nya. Nah, langkah awalnya seperti ini. Koneksikan dulu access point ke sumber listrik, kemudian reset terlebih dahulu dengan menekan tombol reset pada bagian belakang device. Pak, ini untuk akses poinnya dibagikan saja dulu ya Pak, langsung Pak. Oh iya, ini kan itu di depan Bapak sudah ada Pak, silakan dibagikan ke kelompoknya kan tadi sudah. Iya, ini kurang adaptornya Pak, saya ambil dulu sebentar. Iya, baik silakan Pak Dian. Ya Pak, sudah Pak. Ya, pastikan semuanya koneksinya sudah seperti ini ya. Dapat dilihat. Nah, di situ sudah ada kabel. Nah, kabel itu adalah kabel yang keluar dari router ini. Ya, tinggal dicolok ke access point dan dari access point tinggal colok ke PC. Seperti itu. Ya, sudah semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, sudah. Ini langkah awalnya. Jadi, silakan dicolokkan dulu ke sumber listrik access point-nya. Oke, kemudian di belakang itu ada tombol reset ya Pak, terlihat. Nah, itu ditekan saja. Nah, sudah ya. Ini Pak harus pakai jarum Pak. Oh, harus pakai jarum. Itu ada Pak di depan sudah disediakan jarum, silakan diambil. Iya. Nah, seperti itu. Colok. Nah, dia nyala semua ya? Iya Pak, jadi nyala lampunya semuanya Pak. Ya. Itu artinya apa Pak? Nah, berarti itu sudah berhasil direset Pak. Jadi sudah kembali ke settingan pabrik. Itu. Nah, silakan sambungkan kabelannya dari PC ke access point ya, ke port mana saja bebas. Oke, sudah? Sudah Pak, sudah. Oke, kalau sudah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, silakan dibuka browsernya dan ketik pada address barnya seperti ini, tplink-wifi.net. Nah, dia akan muncul seperti ini, muncul ya semua sama? Sama Pak. Oke, nah ini karena baru di reset, jadi username dan passwordnya kembali ke settingan awal, yaitu admin dan admin. Itu ya, coba di login, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita langsung ke menu quick setup. Oke, sudah. Nah, itu kita pilih access point. Kemudian kita next. Nah, di sini Bapak contohkan ini nama wireless name-nya adalah seperti ini ya, dengan passwordnya seperti ini. Nah, ini password yang tadi yang kita gunakan WPA2 PSK. Nah, ini silakan dicari kenapa menggunakan WPA2 PSK ini. Karena di sini sangat direkomendasikan. Pak, untuk wireless network name-nya boleh nama masing-masing Pak? Oh iya, boleh. Silakan berdasarkan nama masing-masing saja ya. Atau ketua kelompoknya saja. Ya Pak. Nah, ya sudah. Untuk passwordnya bebas ya, asal minimal ada 8 digit ya untuk passwordnya. Silakan. Sudah ya. Sudah Pak. Nah, baik. Ini untuk selanjutnya smart IP saja DHCP. Ya, jadi ini settingan untuk otomatis ya antara DHCP dan statik. Jadi kita tidak usah merubahnya.
Ini dibiarkan saja seperti ini. Nah, kemudian next lagi. Nah, dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya, wireless name-nya sudah muncul di sini sesuai yang kita setting dengan passwordnya juga yang sudah kita setting. Nah, di sini klik ini saja seperti itu. Nah, jadi langkah-langkah ini nanti ditulis di LKPD ya, di LKPD karena Bapak sudah menempatkan LKPD dan di modul juga sebetulnya ada. Baik Pak. Bahkan ya, silakan praktek ya sekarang. Bapak kasih waktu 5 menit untuk melaksanakan praktek yang barusan untuk mengkonfigurasi access point. Ya, silakan untuk per kelompok. Nanti Bapak akan minta screenshot hasil dari konfigurasi access point tersebut. Silakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit saja. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini untuk yang security. Oh iya, ya, betul, Pak. Pak. Yang Nah, paling bagus kayak gini. gimana Pak ya? So, Yang- Bapak mau nanya dulu nih. WPA 2 bukan Pak? Ya, yang WPA 2 Pak. Boleh yang WPA 2 Pak sesuai dengan Range tadi yang A sudah to Z saya jelaskan ya Pak. Range-nya berapa? Tidak Ya, berbeda-beda. Pak. dengan Ini apa ya? Ya, Kelihatan Pak? itu di modul ada Pak. Sudah Kenapa harus WPA kelihatan. 2? Semuanya sudah kelihatan belum? Nah ya, Sudah. baik. Sudah. 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 Kita Urutkan coba ya, Pak. dulu. Kita Pilih Bapak akan dana. berkeliling. Pilih urut Mulai rentang. dari kelompoknya. Pilih yang ini. Oh, duanya enggak. Ya, enggak. kelompoknya Padian dulu ya. Nah, ulangi Ya, lagi. gitu. Pak. Apa Apa ya? Kontrol Z Coba aja dilihat. nanti. Ya. Coba saya lihat untuk hasilnya. Ini mungkin Pak sudah. Oh ya, jelas, Pak. baik. Jadi untuk channelnya itu kan ada beberapa macam tuh Pak, tapi saya pilih auto. Kemudian Ya. untuk wireless network name-nya tadi kan kata Bapak disesuaikan dengan nama masing-masing Oke, saja. bisa dari sana. Ya, Kemudian betul. security-nya Oke. WPA 2 karena yang Selanjutnya, paling tinggal- ada yang Ya. mesti acak-acakan kan? untuk wireless Waktu yang password-nya acak-acakan. Kelas. 90 Kelas. itu ya. Oke. Itu mungkin Pak Kelas. dari saya Pak. Ya oke, baik untuk Padian dan kelompok Padian ya terima kasih sudah betul. Itu nama access point-nya atau nama wireless name-nya adalah mau di Google yang sih, PK ya, dengan passwordnya Bandung 90. Nah, itu nanti bisa dicoba di- Tapi yang hari ini ke Bapak smartphone. kasihkan, yang kalian Kemudian coba selanjutnya, juga adalah kelompoknya pengurukan yang sederhana. Nanti Wimar, coba Wimar. explore lagi di rumah. Lihat pada Selesai belum LKPD, di sana konfigurasinya, Pak ada Wimar? tugas yang lain. Lalu nanti kalian masuk ke Google Classroom-nya ya. Di sana ada asesmen untuk kalian mengenai pembelajaran hari Oh, ini. jaringannya jelek Pak. Tolong KM kumpulkan LKPD-nya. Ya, tapi sudah selesai ya. Baik Sudah Pak. Bapak. Ya, sudah Ke dia. selesai. Nanti Bu Bapak Yuli, akan Pak, memberikan udah lagi ya selesai nih, setelah Pak. melihat pekerjaan kalian. Belum Bapak. Bu Yuli, mana Bu Yuli? Belum. Coba Bu Yuli. Pak katanya Pak. Belum Pak Bapak, Imam belum. Pak. Dikit lagi katanya. Gak bisa. Oh iya, belum. tungguin aja. Bu Yuli bingungnya Ya di Pak, ini mana? sudah Pak. Ditaruh di mana Pak? Banyak Oke, Bapak. simpan aja dulu di meja Gak Bapak. bisa diungkapkan dengan Baik, Pak. Sudah, kata-kata. 5 menit, Bapak Kenapa akan lihat Bu? lalu Itu kasih kan di lagi ke kalian ya. modul sudah jelas Bu untuk konfigurasinya Bu. Coba. Diulang lagi Bu Yuli, jangan terburu-buru. Ya, karena ini harus melihat dari step-stepnya harus jelas. Dan Iya Pak, ini lagi dicoba. Ya harus sesuai dengan stepnya. Jangan sampai salah Bu. Ya baik, yang lain dulu mungkin kelompok siapa ya? Kelompoknya Pak Marian deh. Marian, Oh, belum? coba ya Pak. Coba tampilkan Pak kalau sudah selesai. Ini bukan Pak. Udah ya? Belum? Oh, Udah Pak, sebentar Pak. Oke, di sini coba jelaskan Pak Rian.
Ya, saya bikinnya wireless SSID-nya dengan WiFi. Ya, Security-nya pakai WPA2 PSK, Pak. ya. Passwordnya ini. Tapi nanti saya hapus segera, Pak. Nanti Pak Mimar nanti ke sini. Oh Saya iya, hapus jangan ganti dikasih lagi. tahu nanti bisa ikut connect ke situ. Iya, betul. Oke, baik. Kalian Pak masuk Aryan itu. sudah betul, Pak Aryan sudah betul ya kelompoknya Betul, Pak Pak. Yang Aryan. penting, Pak. Ya, terima kasih kelompoknya Pak Iya. Aryan. Ya mana Pak Mimar mana? Siapa saya, Pak? Pak Mimar coba kelompoknya. Sebentar, Bapak. Ini, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Oh, nama SSID-nya coba apa? Jelaskan Pak Mimar. Ya, nama SSD-nya saya sendiri, Bapak. Terus wireless security mode-nya WPA2 PSK. Passwordnya, Bapak. Aduh, mohon maaf nggak ditutup bisiku padian sarang padian. Ya. Iya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. kayak gini Bapak bukan ya? Ya, betul. Itu sudah betul, Pak. Jadi nanti kita tinggal tes ya. Siap, Bapak. Baik, bagus untuk Terima kasih, Pak Bapak. Mimar. Terima kasih. Ini siapa satu lagi ya? Tadi tuh yang belum nih. Satu kelompok lagi aja. Ini Bu Yuli gimana Bu Yuli? Udah beres? Belum, Bapak. Belum. Kalau belum ya udah berarti Pak, coklatnya buat saya aja, Pak. ya nanti saya lihat dulu siapa yang paling aktif ya. Nanti coklat silver queen-nya akan dikasihkan kepada peserta didik yang paling aktif. Baik ya, untuk konfigurasinya telah selesai. Mudah-mudahan itu nanti di pertemuan selanjutnya ya, karena ini sekarang indikatornya hanya satu, yaitu melaksanakan konfigurasi. Jadi untuk pengetesannya dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi selanjutnya Bapak akan bagikan soal ya. Bapak akan bagikan soal evaluasi ya berdasarkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Silakan Pak Dian untuk dibagikan soalnya. Pak, boleh gak ngerjainnya nanti? Soalnya mau istirahat sekarang. Oh iya, Pak. boleh. Udah mau bel, semenit lagi mungkin, Pak. Iya, tapi bagikan aja dulu ya, Pak. Iya. Baik. Sudah, Pak. Dan Sudah LKPD-nya dibagikan, Pak. tolong dikumpulkan ya, Pak Dian. LKPD-nya dikumpulkan. Jadi soalnya nanti saja boleh dibawa pulang. Siap. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Kemudian untuk rencana pembelajaran kita selanjutnya yaitu permasalahan pada jaringan nirkabel ya. Kita akan membahas mengenai permasalahan jaringan pada jaringan nirkabel. Jadi untuk pertemuan sekarang ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Ini silver queen-nya jadi 2. Kalau ada yang bisa menyimpulkan. Pak Rian katanya Pak mau nyoba menyimpulkan, Pak. Silakan Pak Rian. Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya Pak Dian ini suka nembak, Pak. Ini Pak, jadi tadi kita bicara tentang wireless ya, komunikasi wireless. Dan salah satunya di antaranya kita pakai WiFi, Pak. Nah, tadi Bapak saya juga nyoba gimana cara konfigurasi ininya di wireless itu dengan menamakan SSID sama passwordnya. Ada tambahan lagi nggak, Pak? Dilurusin, Pak, kalau salah, Pak. Ya, cukup. Sudah baik sekali, Pak Rian. Terima kasih atas kesimpulannya. Dan kepada kelompok yang telah mempresentasikan, terima kasih ya, Bapak sangat apresiasi. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan banyak manfaat ya, dan tentunya nanti kita akan bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan dipelajari terlebih dahulu ya mengenai permasalahan pada jaringan nirkabel. Itu. Mungkin kalau ada pertanyaan dulu tidak?
Baik, kalau diam semua berarti tidak ya, sudah jelas ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Terima kasih dari Bapak. Untuk Pak Dian silakan ditutup. Silakan berdoa dulu sebelum istirahat. Baik, sebelum kita istirahat, kita berdoa terlebih dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sudah, Pak? Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada peserta didik sekalian, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Bilang PPT-nya nanti mudah-mudahan kalau saya lihat itu bisa menjadi sebuah PPT yang akan menjadi amatan anak-anak. Kemudian asal LKPD-nya mendukung saja. Nah, kalau nanti kegiatannya di saat luring, nah itu mereka bisa cari semua tulisan-tulisan yang ada watt, ada sekian-sekian itu, mereka akan bertanya dengan syarat apa? Dengan syarat di bahan ajar Bapak ada keterangan itu semua. Jadi mereka nanti mencari. Jadi benar-benar Bapak hanya tinggal jadi fasilitator. Nah, di bahan ajarnya tentu tidak selengkap itu. Bahan ajarnya mungkin cuma Bapak ambil dari satu literatur atau dua literatur. Nah, anak kalau sudah bisa baca itu, nah coba kamu cari lagi di sumber yang lain begitu Pak. Keterangan Bapak cuma isinya seperti itu saja. Oke, bagus. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti ya Bu Yani karena sambil ngajar dia di akhir aja nanti yang ngasih pendapatnya. Enggak, silakan yang berikutnya siapa?